Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Arliu Rizal, NPM 2021030288. Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi UTS Tahsin Qiraah. Oke, saya akan memulai UTS Tahsin Qiraah. Poin yang pertama adalah menghafalkan surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu aghladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Di dalam surat Al-Humazah ini terdapat banyak sekali hukum tajwid, yaitu diantaranya wailul likulli. Itu ada terdapat di ayat pertama. Itu adalah hukum bacaannya idgham bila gunnah, karena di situ ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Dan poin yang kedua itu ada layum badanna. Itu ada terdapat pada ayat keempat, yaitu hukum bacaannya adalah iklab, karena di situ ada nun mati bertemu dengan ba. Dan poin yang ketiga alaihim mu'sadah, itu terdapat pada ayat ke-8, yaitu adalah hukum bacaannya idgham mimi, karena di situ terdapat huruf mim bertemu dengan huruf mim. Karena di situ terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Oke, yang selanjutnya adalah poin kedua. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman serta petunjuk bagi umat manusia. Dan adapun manfaat mempelajari Al-Quran itu sangat banyak sekali. Contoh-contohnya adalah, dan adapun banyak manfaat mempelajari Al-Quran. Contoh-contohnya itu adalah yang pertama, menjadi sebaik-baik muslim. Yang kedua, menjadi bekal di akhirat. Yang ketiga, mendapatkan pahala berlipat ganda. Yang keempat, dikumpulkan bersama malaikat. Yang kelima, mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Yang keenam, menguatkan jasmani rohani. Yang ketujuh, menikmati jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, membahagiakan orang tua di akhirat. Yang kesembilan, diberikan sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh, dimuliakan oleh semua muslim. Dan adapun hadis keutamaan belajar Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masih dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Khattab, tetapi dalam redaksi yang agak berbeda disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW, inna afdolakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan selanjutnya adalah poin yang ketiga, makharijul huruf, adalah suatu huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah dalam melafalkan bacaan Al-Quran. Adapun contoh makharijul huruf, yang pertama
rongga mulut, bisa juga disebut al-jauf. Contohnya itu adalah alif mati setelah fathah, misalnya la. Yang selanjutnya ya mati setelah kasroh, misalnya zi. Yang ketiga waw mati setelah domah, misalnya nu. Contoh yang kedua, lidah, bisa juga disebut al-lisan. Contohnya pangkal lidah atau dekat tenggorokan dengan langit-langit bagian tengah yaitu huruf kaf. Dua sisi lidah yaitu huruf dhi. Yaitu contoh yang selanjutnya, tengah lidah dengan langit-langit yaitu huruf jim, shin, dan ya. Adapun contoh yang ketiga adalah tenggorokan, bisa juga disebut al-halaq, yaitu contohnya pangkal tenggorokan yaitu huruf h dan a. Dan yang kedua tenggorokan tengah yaitu huruf ain dan h. Dan yang ketiga ujung tenggorokan yaitu gha dan ghain. Dan contoh yang keempat adalah dua bibir. Contohnya fa, bibir bawah bertemu dengan ujung gigi atas. Contoh yang kedua mim, ba, dan waw. Dua perut bibir, ujung gigi depan atas. Dan selanjutnya rongga hidung. Itu contohnya mim bertasjid, nun bertasjid, idgham bi gunnah, iklab, ikhfa, idgham mutawassilain, dan ikhfa syafawi. Adapun contoh idgham bi gunnah itu ada ya, nun, mim, wawu. Kalau iklab itu ada ba. Mungkin cukup hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.